Hai guys, balik lagi di 1 Detik Film. Kali ini guys, 1 Detik akan melanjutkan alur cerita film A Shop for Killer, episode 3 dan 4. Jadi buat kalian guys yang belum nonton episode 1 dan 2, ditonton dulu ya, biar nggak gagal paham. Linknya ada di deskripsi, atau kalian bisa klik di bagian pojok kanan atas. Di akhir episode kemarin guys, kita sudah mengetahui siapa di balik aksi penyerangan kepada Jian. Dan mungkin Jinman juga telah dibunuh oleh mereka. Lalu siapa sebenarnya mereka? Oke lah, daripada penasaran, yuk langsung aja ke episode 3 dan 4. 잠깐. Kisah dimulai dengan flashback beberapa tahun yang lalu. Ketika itu Jian masih berumur 17 tahun, di mana Jinman meminta temannya bernama Pesin untuk merenovasi rumahnya. Yang padahal guys, rumahnya baik-baik saja dan tidak ada genteng yang bocor satupun. 아니 뭐 얼마? 두 배 주면 된다. 네, 나중에 하겠습니다. 나이스. 그럼 둘 주 후 만나자. 승희다 사장님. 동굴이다. Sambil menunggu rumahnya direnovasi, sungguh di luar prediksi BMKG. Bukannya menginap di pintu merah atau sejenisnya, Jinman lebih memilih untuk tinggal di dalam hutan selama 2 minggu ke depan. Bukan tanpa alasan Jinman melakukan itu, dia ingin Jian belajar agar bisa bertahan hidup di alam bebas. Terbukti ketika Jinman berpura-pura sakit ketika sampai di dalam gua. Jinman kemudian meminta Jian untuk menemukan sebuah telepon darurat yang ada di dalam hutan itu, yang berjarak 6 km dari tempat mereka berdua. Meski berbahaya, Jian yang tak ingin kondisi pamannya semakin memburuk, akhirnya memberanikan diri untuk mencarinya. 선생 잠깐 봐주고 가봐. 멧돼지 만나면 도망가야지. 이걸로 뭐 어쩌라고. 멧돼지 무서워. 조심해. 어? 당신 나야. 선택하게 해야지. Singkat waktu, akhirnya Jian menemukan telepon tersebut. Dan alangkah terkejutnya Jian ketika membuka pintu ada beberapa ekor asu sedang mukbang. Lalu muncul sosok serigala yang sering ia lihat sewaktu masih kecil. Jian yang sudah dibekali ketapel jarjit pun berusaha untuk mengusir asu tersebut. Namun sayang hal itu tak cukup membantu, sehingga 간 것들이 짖는 거야. 강하면 짖지 않아. sejak kejadian itu, Jinman mengajarinya cara membidik dengan benar. Bahkan, Jian diajarkan cara merakit senjata. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kalau berada di situasi seperti kemarin. 꼭 가다듬고. Kembali ke masa sekarang. Dengan menggunakan sebuah pintu lemari anti peluru, mereka berdua berusaha keluar dari rumah. Namun sayang, mereka akhirnya harus terpojok. Tapi dari kejauhan muncul si wanita yang tadi. Kemudian dia mengarahkan sebuah senjata yang mengeluarkan gelombang kejut dan berhasil melumpuhkan drone-drone tersebut. Sehingga guys, Jian berhasil diselamatkan oleh si wanita berambut bondol ini. Entah ada di pihak siapa si bondol ini. Yang pasti, wanita bernama Minhe ini berhasil menyelamatkan Jian. Minhe kemudian menghampiri Jian, lalu melumpuhkan Jongmin ketika mengetahui Jongmin tidak memiliki sebuah kode. Jian lalu mengarahkan ketapel dan berusaha menyerang Minhe. Tapi dengan mudah Minhe menghindarinya. Bukti jika Minhe bukanlah wanita bondol biasa. Dia juga menyarankan Jian agar bisa lebih kuat seperti pamannya. Di sini guys, kita tahu jika Minhe datang untuk menolong Jian. Hal itu dia lakukan karena memang sudah menjadi tugasnya untuk melindungi Jian dari seseorang yang ingin membunuhnya. Mungkin ini seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya. Jika ada seseorang yang ingin mencelakai orang yang memiliki kode hijau,
maka semua kode seperti kode merah, hijau, dan juga kuning harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kode hijau. Yang karena Jian juga termasuk pemilik kode hijau, Min-hee pun rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Jian. 성재 씨 끝발 있네. 어째 저런 게 저어서 터져? 미네? Dan ya, ternyata saat di episode 1 dan 2, Min-hee tertembak karena berusaha menyelamatkan Jian. Namun setelah Sung-jo dan anak buahnya melihat sosok Min-hee, mereka pun mulai ketakutan. Karena Min-hee diketahui mempunyai skill di atas rata-rata. Diketahui juga jika Min-hee memiliki tingkatan S. Tidak cuma itu, Min-hee juga mempunyai 2 kode, yaitu kode merah dan juga ungu. Dimana guys, kemampuannya sudah bukan dibilang kaleng-kaleng lagi, dan tidak bisa dianggap remeh. Meski mengetahui hal itu, Sung-jo dan anak buahnya tetap menjalankan rencananya untuk membunuh Jian. 사조가 바로 Dan ya, seperti di episode 1 yang sudah kita lihat kemarin, sayang sekali peluru yang Jian lepaskan meleset. Namun di saat itu juga, Pak Kim dan anak buahnya sudah berada di luar pintu dan berhasil mengepung mereka. Min-hee yang memang ditugaskan untuk melindungi Jian, lantas memintanya untuk segera menuju gudang, di mana tempat itulah yang dijadikan penyimpanan oleh pamannya. 저희 양년 도대체 얼마를 처맞고 온 거예요? 토끼들이 시방 창고 주고 Bersama Jongmin yang sudah bangun dari pingsannya, Jian pun berusaha menuju gudang tersebut sesuai arahan Min-hee. Sementara dia sendiri akan menahan dan membantai semua orang yang ingin membunuh Jian. 삼촌 생일. Dan ya, ketika sampai di gudang, mereka rupanya harus memasukkan kode terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam Murd Help dan bersembunyi di sana. Karena Jinman tidak pernah memberitahu Jian tentang keberadaan toko Murd Help ini. Jian yang kesulitan memasukkan kode mencoba mengingat kembali ucapan yang sering dikatakan oleh pamannya. 잘 들어, 정지한. 9074. Tepat pada waktunya, Jian teringat ketika pamannya selalu memintanya untuk selalu mengingat nomor induk pelajarnya. Yang ternyata nomor itulah yang dijadikan kode untuk membuka pintu tersebut. Dan ya, betapa terkejutnya Jian ketika masuk ke dalamnya, yang dimana terdapat begitu banyak senjata-senjata yang dijual oleh pamannya. Namun ketika Jian baru saja masuk, tiba-tiba ada seseorang di dalamnya, yang entah bagaimana cara orang itu masuk, yang pasti dia sudah mengetahui dan mengenal Jian. 안녕, 정지한. Sementara itu, scene kembali flashback sedikit tentang masa lalu Jong Jinman. Meski tidak begitu jelas, kita diperlihatkan Jinman yang sedang berada di ruang pengadilan. Saat itu, Jinman diminta untuk memberikan kesaksian atas pembunuhan yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang bernama Bell. Tapi bukan Bell yang ini, guys. Let me ask you again, civilians. Sir, I need your answer. Dan setelah sekian lama, ketika Jinman memutuskan untuk pulang dan kembali pada keluarganya. Setelah 8 tahun menghilang bagaikan ditelan bumi,
Tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari seseorang bernama Jung Seol yang mengatakan jika Bell ternyata masih hidup. Sontak Jinman pun kaget mendengar hal itu. Entah kenapa Jinman begitu terkejut mendengar Bell. Entah apakah semua kekacauan yang terjadi adalah bentuk balas dendam Bell, tapi yang pasti semua bermula di sini, sehingga keluarganya menjadi incaran. Namun ada yang aneh ketika Jinman berusaha menyelamatkan sang kakak yang berada di rumah duka. Di tengah perjalanan, ia diserang oleh beberapa orang, dan di antara orang-orang itu, di mana Jung Seol harus terpaksa ikut setelah mendapatkan ancaman dari Bell yang akan membunuh anaknya jika ia tidak mengikuti perintahnya. Kembali ke masa sekarang, di mana Min-hee berusaha membantai semua pasukan Pak Kim dengan kemampuannya. Min-hee menyergapnya satu persatu dengan sangat mudah. Terbukti jika skill yang dimiliki oleh Min-hee bukanlah sekedar omon-omon belaka. Setelah anak buahnya tewas, sekarang giliran Pak Kim yang harus berhadapan dengan Min-hee. Hingga akhirnya duel sengit antara Kim dan Min-hee pun tak bisa terelakkan. Ya, meski sempat kewalahan oleh Pak Kim, akhirnya Min-hee bisa mengalahkan setelah berhasil menikamnya dengan sebuah racun. 나는 프라다야. 배정민 손에. Di mana Jian dan Jongmin tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka ditodong pistol oleh pria bertopeng yang entah siapa sebenarnya pria tersebut. Lantas ia meminta Jian untuk segera memborgol Jongmin. Tapi saat si pria bertopeng lengah, Jian lantas mengambil kesempatan itu dan... Scene kembali flashback. Berasa nonton Naruto nih banyak flashbacknya. Seperti kebanyakan remaja pada umumnya, di saat itu Jian sedang dekat dengan seorang pria, di mana hubungan mereka sedang anget-angetnya. Karena udah gatel lihat bibir Jian, dia pun berniat untuk menjeknya. Tetapi... apes sekali, baru saja mau nyosor, aksinya itu dipergoki oleh Jinman dan juga Pasin. Sejak kejadian itu, gebetannya yang kena mental oleh Jinman, perlahan-lahan dia mulai menjauhi Jian. Karena kehilangan gebetan dan teman-temannya, Jian protes kepada Jinman yang terlalu overprotective terhadapnya dan terlalu ikut campur dengan masalah pribadinya. Jinman sebagai seorang paman dan satu-satunya orang yang dimiliki Jian selama ini, semata-mata tak ingin Jian kenapa-napa. 왜 이렇게 사사건건 다 간섭해? Kesal karena sering dilarang-larang, Jian akhirnya mengatakan ingin pindah dan ngekos di kontrakan Haji Yanto. Mendengar ucapan itu, Jinman pun menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu Jian harus memukul wajah Jinman sekali saja. Jika Jian berhasil, Jinman akan mengizinkannya untuk ngekos di kontrakan Haji Yanto. Rupanya, hal itu tidak semudah yang Jian bayangkan. Jangankan memukul, menyentuhnya saja Jian tidak mampu. Hingga di setiap kesempatan, Jian berusaha untuk memukul wajah pamannya itu. Lantas Pasin yang sedang membantu Jinman di gudang ikut meledek Jian agar bisa lebih keras lagi untuk berusaha memukul wajah Jinman. Pasin kemudian mengatakan jika gerakan Jian sangat lambat seperti keong racun. Melihat Jian mulai kesal, akhirnya Pasin mempiting Jian hingga pingsan. Tentu saja itu semua atas perintah Jinman. 기절했었던 거냐고. 지안 일어났다.
내가 안 했어. 이놈이 했지. 너가 시켰잖아. 내가 시켰잖아. Setelah sadar, lantas Jian meminta Pasin untuk mengajarkannya Muay Thai. Hal itu didorong karena ingin segera lepas dari bayang-bayang pamannya. Meski terlihat biasa saja, rupanya Pasin mahir dalam ilmu bela diri. Setelah mendengar permintaan Jian, Pasin lantas memanfaatkannya dengan meminta bayaran 50.000 per pekan jika Jian mau diajari bela diri. Hingga akhirnya Jian pun setuju dan memulai berlatih saat itu juga. 막아봐. Singkat cerita, setelah diajarkan bela diri, Jian semakin giat berlatih. Hingga di setiap waktunya, dia selalu menyempatkan untuk berlatih. Saat sedang berangkat sekolah, pulang sekolah, bahkan ketika sedang bekerja pun, Jian menyempatkan diri untuk berlatih. Sampai beberapa bulan kemudian, kerja kerasnya kini mulai membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, Jian mengalami kemajuan. Dan mungkin ini mah, Jian sudah bisa memukul wajah Jinman pamannya. 지연아, 중간에 뭐까지 다 해줘야 된다. 응? Singkat waktu, Jian yang ingin kembali ke rumah Pasin untuk latihan, tapi di sana ada banyak orang-orang berkumpul. Yang diketahui jika Pasin telah kabur dan membawa semua uang warga yang baru saja dia pinjami, entah benar atau tidak. 정지한 씨 계십니까? 전데요? 지안, you are no more. Kembali ke masa sekarang, di mana Jian sudah berhasil menangkap si pria bertopeng. Kita panggil aja Udin. 뭐야? 니네 학교야? 화장실에도 있어. Sontak Jian pun kaget ketika mengetahui ternyata selama ini Udin telah mengawasinya melalui CCTV. Bahkan di kamar mandi milik Jian pun juga terpasang CCTV. Sehingga 너 누구야? 언제부터 나 감시한 거야? Udin mengatakan bukan tanpa alasan dia melakukan hal itu. Tetapi untuk saat ini, Jian diminta untuk fokus terlebih dahulu kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Udin juga meminta agar diizinkan untuk membantu Minhe dengan mengobati lukanya dan juga memberikan amunisi. Entah ada di pihak siapa sebenarnya si Udin ini. Yang pasti alasan dia memakai topeng karena dia memiliki penyakit langka yang disebut dengan Xeroderma pigmentosa, yang apabila kulitnya terkena cahaya secara langsung, maka kulitnya akan memerah, bahkan bisa juga terbakar. Setelah mengetahui penyakitnya, entah kenapa Jongmin malah menyumpal mulut si Udin saat ingin memberitahu sesuatu. Tak ingin membuang-buang waktu, Jian dan Jongmin mencari tahu tentang siapa sebenarnya pamannya itu. Tapi tiba-tiba Udin yang dari tadi diborgol rupanya bisa lepas dan mengatakan jika Jian harus berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada Jongmin. Entah apa yang dia maksud dan... Iya, setelah berhasil menjebak dan mengurung Jian, lalu dia melumpuhkan Jongmin dan memborgolnya. Sementara itu, Jian yang berada di ruang khusus diminta untuk mengambil berkas yang ada di meja. Udin lalu menjelaskan bahwa isi berkas itu adalah surat kuasa penuh dan syarat-syarat yang harus Jian patuhi untuk menjadi penerus dari pamannya, yaitu mengelola Murd Help. Karena memang semua ini adalah rencana Jinman, agar Jian mau menjadi pemilik Murd Help selanjutnya, jika pamannya sudah tewas. Jian lalu meminta untuk segera dikeluarkan dari tempat itu, lalu memintanya untuk segera melepaskan Jongmin, meski dia sudah berjanji akan patuh kepada Jian sebagai penerus Murd Help. Ternyata Udin tidak mau melepaskan Jongmin. 빨리 정민이 풀어주라고. 못해. 걔 뭔데? 사장님은 배정미 때문에 죽었다. 삼촌은 자살할 사람이 아니야. 기생충이야? 몰카로 지안이 알몸도 훔쳐봤더니 변태 새끼가. 아니야! 이 새끼가 찾아오고 이미 죽었어. 쇼핑몰 컴퓨터 메인 화면에
Udin lalu meminta Jian untuk membuka file video 0404 yang ada di komputernya. Jongmin pun tidak diam saja. Dia juga terus beralasan dan membuat Jian semakin bingung. Lantas Jian melepaskan Udin dan memintanya keluar untuk membantu Min-hee, sekaligus memberikan peluru kepada Min-hee. Mana? Namun ketika Udin keluar bertemu Min-hee, Min-hee sepertinya sudah kenal lama dengan Udin, yang membuktikan bahwa dia memang berada di pihaknya. Sementara di dalam, Jongmin yang sedang memeluk Jian karena sudah percaya kepadanya, tiba-tiba menyuntikannya obat bius kepada Jian. Ya, Jongmin lalu menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Walaupun Jongmin yang memberitahu Jinman ketika Jian dikurung, tetapi dia jugalah orang yang mengurung Jian. Namun belum diketahui siapa sebenarnya Jongmin ini dan apa tujuannya. Apakah dia ada kaitannya dengan semua ini? Entahlah. Di akhir film terlihat Sungjo dan pasukannya yang sudah bersiap untuk menyerang Jian, dan film pun bersambung. Lalu bagaimanakah nasib Jian? Apakah semuanya ini akan segera terungkap? Kita akan bahas di video selanjutnya guys. Oke guys, mungkin itulah episode 3 dan 4. Di video selanjutnya kita akan bahas episode 5 dan 6. Yang pasti semua ini akan segera terungkap. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari 1 detik. Oke lah, mungkin segitu aja video kali ini. Gue Bae Kusuma dari 1 detik, pamit undur diri. Bye-bye. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.